lagi dengan saya di channelnya Iis Surtina 1980. Di video ini saya akan membuat bakteri fotosintesis atau fotosintesis bakteria atau sering disebut PSB, yang merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis hanya dengan menggunakan dua bahan saja, yaitu 2 butir telur dan 2 sendok micin. Bagaimanakah cara membuatnya dan apa fungsi bagi tanaman? Simak berikut ini. Siapkan 2 butir telur dan juga mecin 1 bungkus, kemudian ada sendok, wadahnya, kemudian ada juga corong dan wadah untuk mengambil air, dan juga ada airnya di dalam baskom, dan juga ada botol aqua bekas yang sudah dicuci bersih, dan juga itu sudah siapkan botol, satu botol bakteri fotosintesis yang sudah jadi, yang saya buat 3 minggu yang lalu. Nanti akan saya campur ke dalam botol yang besar supaya lebih cepat jadi bakteri fotosintesisnya dengan dicampurkan bakteri yang sudah jadi 3 minggu yang lalu. Kemudian kita aduk, pecahkan kedua butir telurnya, kita masukkan ke wadah, 2 butir telurnya, setelah itu kita campur dengan pecin sebanyak 2 sendok makan, ukurannya ya penuh biasa ya, nggak usah terlalu penuh. 1, 2 sendok. Terus kita aduk telur sama micin tadi sampai rata. Diaduk terus sampai pecinnya itu menjadi halus, sampai tercampur rata. Atau kalau misalnya mau pakai blender juga tidak apa-apa. Kalau saya itu dikocoknya secara manual saja. Terus diaduk sampai halus, sampai si micinnya itu tidak terlihat lagi, sampai menjadi cair nyatu dengan telur. Bakteri fotosintesis memiliki pigmen yang disebut bakteria klorofil A dan B yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau, dan ungu. Untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis, PSB merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif. Dengan bantuan sinar matahari. Nah, telurnya sudah diaduk, sudah campur rata. Terus kita masukkan ke dalam botol aqua yang sudah disiapkan tadi. Jadi botol aquanya dicuci bersih dulu ya, supaya tidak terjadi reaksi kimia di dalamnya. Kita masukkan ke dalam botol aqua yang besar campuran telur dan micin tadi sebanyak 2 sendok makan.
Semua botol kita isi sebanyak 2 sendok makan. Terus yang botol aqua kecil kita isi 1 sendok makan saja. 1 sendok makan saja. Nanti kita campur dengan air ya. Kita campur dengan air tapi jangan sampai penuh ya, 3/4-nya aja. Nah setelah itu wadahnya ini yang sudah terisi tadi disimpan di bawah sinar matahari. Jadi di tempat yang terkena sinar matahari. Dan nanti dalam waktu 3 minggu itu warnanya akan berubah menjadi merah ati ya, merah tua tadi. Diisi semuanya. Kalau botolnya kurang ya kita siapkan lagi botolnya. Nah, sekarang kita isi air. Airnya air sumur ya. Gak boleh pakai air pump. Menggunakan air sumur atau air kolam juga bisa, atau air dari sungai juga bisa. Yang penting tidak memakai air pump karena mengandung kaporit yang bisa mematikan bakterinya. Diisi terus semuanya sampai 3/4-nya. Ya nggak penuh banget lah. Masih ada ruang untuk udara. Yang ini yang botol satunya juga kita isi air. Jadi caranya sangat mudah sekali ya. Bikin bakteri fotosintesis ini sangat mudah sekali. Tapi khasiatnya luar biasa. Untuk tanaman bisa membantu menstimulasi pertumbuhan akar tanaman untuk berkembang dengan cabang yang baik gitu. Lalu yang keduanya membantu menstimulasi kekebalan tanaman dengan baik. Yang ketiganya bisa lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Ya mungkin karena bakteri fotosintesis ini mempunyai bau yang tidak sedap, kan baunya tuh nggak enak banget gitu. Jadi ya hewan-hewan menjauh juga gitu. Yang keempatnya, apabila digunakan secara terus-menerus dapat mengurangi pemakaian pupuk hingga 50%, sehingga menurunkan biaya produksi. Dan yang selanjutnya dapat mempercepat tanaman cepat berbunga. Dan yang selanjutnya, jika dikombinasikan dengan pupuk hasil fermentasi, akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas pupuk. Dan juga bisa membantu menambahkan nitrogen pada tanaman. Dan juga fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Jadi bakteri fotosintesis ini fungsinya sangat banyak. Dengan biaya yang cukup murah, cukup 2 butir telur dan 2 sendok makan pecin, itu hasilnya bisa luar biasa. Nanti penggunaannya ketika penggunanya ke dalam tanaman, itu larutan PSB yang sudah berubah warnanya dalam setiap 10 ml atau 15 ml itu dicampur dengan 2 liter air bersih. Kemudian disemprotkan pada daun, batang, serta tanah di sekitar tanaman. Dan nanti lihat hasilnya seperti apa.
Luar biasa hasilnya. Oke, semuanya sudah diisi, botol-botolnya sudah diisi dengan campuran tadi. Nah, ini botol yang besar mau saya isi dengan bakteri fotosintesis yang sudah jadi ya. Jadi kalau mau cepet jadinya, bisa dicampurkan dengan bakteri fotosintesis yang sudah jadi. Dan itu waktunya mungkin sekitar 2 minggu itu sudah berubah warnanya. Kalau yang masih baru bikin, yang warnanya masih putih seperti itu, nah itu untuk bisa menjadi warna merah tua, merah gelap itu membutuhkan waktu sekitar 3 mingguan. Nah, kalau teman-teman belum mempunyai bakteri fotosintesis sebagai biangnya, nah teman-teman bikin dulu biangnya selama 3 minggu itu dibikin. Nanti selanjutnya untuk pembuatan selanjutnya bisa dimasukkan biangnya ke yang baru. Jadi pembuatannya bisa lebih cepat. Oke, dikocok supaya tercampur rata. Ini sengaja yang besar saya kasih yang sudah jadi. 5 minutes later. Setelah botolnya diisi semua, kita jemur di bawah sinar matahari. Dan setiap 3 hari sekali tutup botolnya dibuka, terus ditutup kembali. Kalau tidak dibuka, nanti botolnya bisa meledak guys. Jadi setiap hari mesti dibuka tutup botolnya. Dan botol ini dibiarkan saja kena panas dan kena hujan, kena sinar matahari. Nah, setelah 3 minggu, warnanya akan berubah. Jadi menjadi warna merah gelap. Nah, biaya untuk membuat bakteri fotosintesis ini sangat murah, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Jadi teman-teman silahkan dicoba di rumah dan selamat mencoba. Thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.